Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma MSC dalam RSM pada hari Senin biasa pekan yang ke-21. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Dan bagi saudara-saudara Anda yang sedang dalam keadaan lemah atau sakit secara fisik ataupun beban mental, psikis, rohani, semoga Anda dikuatkan dalam terang Roh Kudus dan memperoleh kekuatan serta kesehatan jiwa dan badan yang pantas. Dan semoga dalam pekan ini segala rencana, harapan, dan niat baik Anda dapat tercapai tahap demi tahap, mengalami progres kemajuan yang berarti. Saudara, firman Tuhan pada hari ini mengantarkan kita untuk melihat tentang seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang punya visi, pemimpin yang melihat ke depan. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat sebagai pemimpin buta karena memang mereka tidak punya visi. Mereka tidak punya arah yang jelas. Kalau Yesus jelas, dia punya visi, arahnya pada keselamatan melalui penebusan dosa umat manusia lewat misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Itu visi Yesus yang jelas. Karena itu dia mengecam orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka sebagai pemimpin buta, karena mereka tidak punya visi. Mereka menutup jalan orang yang mau mencapai keselamatan. Dan orang-orang semacam ini ada dalam kehidupan kita setiap hari. Orang-orang yang tidak mau melihat orang lain maju. Orang-orang yang merasa terganggu kalau ada orang yang lebih sukses dari dia. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang gampang iri hati. Orang-orang yang susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Orang-orang semacam ini yang dikecam oleh Yesus. Dan Yesus justru dengan tegas, dengan sangat keras mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan sebutan celakalah kamu. Dikatakan, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Menutup kerajaan surga, pintu kerajaan surga. Pintu kerajaan surga dilalui tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menghalang-halangi orang-orang yang ikut Yesus. Menghalang-halangi. Dan bahkan semuanya dilakukan demi keuntungannya sendiri. Dan ini dikecam dengan begitu keras. Kecaman Yesus ini juga untuk orang-orang zaman ini. Semoga Anda dan saya tidak. Tapi juga bisa menjadi catatan untuk Anda dan saya. Supaya tidak menghalang-halangi orang lain untuk mendapatkan keselamatan. Secara positif dikatakan, dibahasakan secara positif. Berilah jalan, dukunglah, supportlah orang-orang yang mau maju. Dan ini adalah ciri khas pemimpin yang benar. Dia mensupport, memotivasi orang untuk maju. Karena dia tahu jalan, dia tahu arah, dia tahu visi. Dia punya visi dan dia tahu arah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, dan mengupayakan supaya semakin banyak orang sampai kepada tujuan keselamatan itu.
ada kata-kata motivasi yang baik juga untuk kita bisa menjadi pegangan. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan orang lain. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan orang lain. Cukup melakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Melakukan perbuatan baik, semakin baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas hati. Ketika perbuatan baik itu dilakukan secara konsisten dan semakin baik. Mari maju tanpa menyingkirkan. Naik tinggi tanpa menjatuhkan. Ini suatu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan. Bukan hanya menjadi pemimpin dalam arti pemimpin publik, tetapi mengarahkan diri sendiri, mengarahkan keluarga, mengarahkan kelompok-kelompok kecil. Ini juga menjadi latihan-latihan untuk menjadi pemimpin yang punya visi ke depan. Semoga Anda senantiasa diberikan karunia kebijaksanaan agar menuntun setiap orang mencapai keselamatan. Berkat Allah yang Maha Kuasa turunan tinggal atas saudaraku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.